kalian orang Banten tidak mampu melindungi, biarkan orang Cirebon yang melindungi. Kalian orang Banten siap melindungi Kiai Imad, siap melindungi Kiai Imad, siap mengawal ulama Banten. Makanya benar kata Mbah Wahab, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah duli. Leres itu tong macam-macam dubi Pasundan ya, macam-macam membuat khianat, membuat penyelewengan data, membuat penyelewengan pemalsuan nasab, membuat menyelewengkan ajaran umat Islam. Anda akan Sunda. Leres itu saudara-saudara sekalian. Maka ini saudara-saudara sekalian, makanya kalau seumpama saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani membahas tentang nasabnya Bang Alwi dan Habaib, ini jangan diasumsikan bahwa Ki Imad dengan saya benci ke Habib. Ente paham? Orang-orang seni lah kenapa? Kenapa? Ini perlu ada yang diluruskan supaya anjen sedaya ngertos siapa Habib yang sebenarnya. Jangan ngelamun. Paham? Paham tuh? Mau ngelamun apa mau bil ilmi? Mau dengan ilmu apa mau ngelamun? Mau ilmu apa ngelamun? Mau melamun apa mau ilmu? Agama Islam itu agama ilmu. Ilmu itu sifatnya Allah, wujud dan baqa mukhalafatul hadithi khiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat iradat. Ilmu berarti ilmu itu sifatnya Gusti. Anda mau mengatakan apa? Anda mau menantang ilmu, sesungguhnya Anda menantang Allah. Anda menentang ilmu, sesungguhnya Anda menentang Allah. Mau menang Anda. Ulah gitu Banten, upamanya ayat ilmu na Gusti Allah disambut. Jangan sampai termasuk innalladzina yukadzibuna bi ayatillahi wa yastakbiruna anha, orang-orang yang mengingkari terhadap ayat Allah. Ilmu Allah tidak berikan, dikasih tahu nih yang namanya Bang Alwi sebenarnya seperti ini, tapi kalian yang menolak, sombong, angkang-angkang. Enggak bagus itu, bukan itu ceritanya pada zaman Kapungkur. Ayat itu enggak bagus, itu golongannya kayak golongan orang musyrik, orang Yahudi. Bukan karena benci, ingin mendudukan Bang Alwi teh saha. Kunaon sebabna? Sebab masyarakat Banten teh sudah puluhan tahun, bahkan sudah ratusan tahun memahami kalau Habaib eta cucuna Kanjeng Nabi. Sementara di dalam hati oke bertanya, apa bener? Apa bener ini cucunya Rasulullah? Masa cucunya Rasulullah kawin dengan perempuan kok kawinnya cuma 2 hari ditinggal pergi? Ada yang kayak gitu. Ya banyak, bukan 1-2 orang, korbannya banyak sekali. Orang-orang kita, perempuan-perempuannya dilecehkan. Ada yang nangis-nangis di depan saya, orang tuanya nangis di depan saya nggak bisa berkata apa-apa. Kenapa sih? Ya karena udah terjadi, gimana? Leres enggak? Akhirnya tanya, Taros, Gus, apakah betul itu cucunya Rasulullah? Saya bilang bukan. Jadi jangan bawa Rasulullah. Rasulullah orang suci, nggak mungkin punya cucu semacam itu. Ini bisa-bisa kalau seperti itu nama baiknya Rasulullah akhirnya jelek. Akhirnya kata orang Kristen mengatakan, Habaib eta tingkah lakunya nggak bener, sama perempuan nggak bener, sama uang nggak bener, sama ini tingkah lakunya nggak bener, nurun sama seperti mbahnya Muhammad, jelek namanya Rasulullah kata itu. Leres itu? Masya Allah. Makanya kita punya kewajiban orang Banten untuk mensucikan nama baik Rasulullah. Setuju enggak? Setuju enggak? Untuk mensucikan nasabnya Rasulullah. Setuju enggak? Bahwasanya dengan 3 konteks keilmuan, Habaib eta tidak bisa disebut cucunya Rasulullah. Satu, ada keilmuan nasab yang sudah dibangun oleh para ulama termasuk Ki Imaduddin Al-Bantani, seorang ulama tahun abad ini yang paling dikenal, yang berasal dari Banten. Anda siap melindungi apa enggak? Kalau kalian orang Banten tidak mampu melindungi, biarkan orang Cirebon yang melindungi. Subhanallah, Ki Imaduddin gebrakannya sangat luar biasa. Pada waktu saya bertanya, Kiai Imad akhirnya diminta untuk datang ke Buntet. Kiai sampai bilang begini, mana buktinya? Beliau menyetorkan beberapa kitab. Saya minta kitabnya sama Gus Jazuli. Gus, mana kitabnya? Ternyata ada 19 judul kitab. Seterusnya kemudian ada lagi 8 judul kitab. Akhirnya 23 judul kitab. Ternyata saya menyimpulkan benar Ki Imaduddin, dan ini ilmu dari Allah dan harus dilindungi beliau. Makanya saya membentuk perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar, dalam rangka melindungi seorang mujadid dari Banten. Jangan sampai Cirebon sudah melindungi Anda jadi orang Banten malah mengusirnya. Imam Al-Qusairi pernah diusir, masyarakatnya akhirnya menyesal karena ternyata Imam Qusairi seorang ulama besar, di kampungnya difitnah, dicaci maki, tapi dibesarkan oleh Allah di daerah lain. Jangan sampai terjadi seperti itu, saudara. Bisa orang usah dipikirin kali di rongan baik. Mikiri apa? Mikiri Islam Gus kaya temen, mikiri Islam patungan mulut dan ora gelem sampai.
model mungkinan pengenan jaluk berkat baik kon patungan beli gelem gitu ya karuan orang medit-medit panitia bewedip belum upaya mangan belap iki meja disingkirakan baik terlangkap apa disingkirakan baik meja neti subay mengonon guap saudara-saudara leres dah kalian orang Banten siap melindungi keimat, siap melindungi keimat, siap mengawal ulama Banten. Jangan mudah dipecundangi kalian orang besar, kalian keturunan besar, kalian itu bangsa besar, mereka itu bangsa kecil. Saudara-saudara kalian jangan percaya kalau mereka dianggap orang besar. Kaya saudara, nah yang kaya sejarah di Pasundan, Jawa, Indonesia, Nusantara saudara, besar-besar itu saudara-saudara sekalian. Buktinya saudara-saudara sekalian, Indonesia itu sudah begitu ada budayanya parantos diislamkan. Itu subhanallah, masya Allah pakaiannya diislamkan, sadayanya diislamkan. Begitu sudah masuk Islam sadaya, jadi paku di bumi Indonesia. Islam kuat. Indonesia dijajah oleh Belanda, Inggris dijajah oleh Belanda, Portugis, Jepang. Terakhir Inggris dan sekutu mau masuk, bukan 2 tahun seperti Spanyol, bukan setahun seperti di India. 350 tahun Belandanya mundur, Portugis yang hancur, Jepang yang hancur, sekutunya tidak mampu menghadapi. Islam di Indonesia tetap tegak berdiri. Ini kehebatan ulama Nusantara, ini kehebatan pangersa Pasundan dari Banten. Iya kehebatannya iya. Habib tak aya naon-naonna. Saudara, makanya jangan sampai merasa besar. Anda belum tahu siapa itu ulama Pasundan. Anda belum tahu bagaimana sanadnya. Anda belum tahu bagaimana Qur'annya. Ketika baca Quran, setiap lafaz setiap makhorijul hurufnya disesuaikan dengan cara-caranya para ulama. Ada qiraat hafaz, ada qiraat waras, ada thariqahnya thariqah syu'bi, ada thariqahnya thariqah syatibi, ada thariqahnya thariqah ini. Ulama Sunda, Banten jangan dianggap remeh. Ini ulama jempol. Anda macam-macam busuk di Banten akan busuk. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, kajian-kajian yang menyebabkan bahwasanya batalnya daripada nasabnya Ba'alwi bukan sekedar ke Imaduddin. Sebelumnya sudah ada kitab Ibtalun Nasab li Ali Ba'alwi Syarif Audah, membatalkan nasabnya Ba'alwi, termasuk juga Naqabatul Ashraf yang ada di Irak, termasuk yang ada di Jordan. Bahkan Syarif Audah Rafiq pada waktu abad ke-13 melarang klan Ba'alwi Habaib menyandang Syarif dan Sayyid. Kalau mereka menyandang Syarif dan Sayyid, ditangkap oleh Syarif Audah Rafiq, dimasukkan penjara, bahkan dicambuk. Kunaon sababna? Sebab nasabnya cangkokan, mungqati'un batilun ghairu sahihin. Lu sudah mungqati', terputus, batal, tidak benar nasab. Masya Allah. Leres. Masya Allah saudara sekalian. Nomor 2, kajian filologi. Profesor Dr. Menachim Ali membaca manuskrip dari kawit zamannya Nabi Adam sampai kawit zamannya Nabi Ibrahim, yang bahasa Ibrani, yang bahasa Suryani dipelajari sadaya. Eta manuskripnya secara filologis kesimpulannya naon? Cek para pakar daripada filologi mengatakan Ba'alwi tidak bisa disebut cucunya Rasulullah, moal mungkin, mustahil. Kemudian gimana kalau udah begitu? Marah kasaha anjen nanti marah kasaha, marah ke kusabas ke kiimat, marah naon? Saudara-saudara sekalian tak. Kemudian saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya secara kajian laboratorium, uji laboratorium tes DNA sarua kene sareng tes darah. Anjen ditetes darahnya naon, masuk di laboratorium, akhirnya keluar anjen darahnya O, darahnya A, darahnya AB. Kalau anjen tidak mau percaya DNA, jangan percaya sama golongan darah Anda. Kalau anjen menguji darah Anda O atau A atau B, itu paling-paling 2 jam sudah dapat. Tapi kalau kalian mau tes DNA, tidak cukup 20 hari sampai 40 hari baru dapat hasilnya. Dan itu sangat presisi sekali. Kalian itu mbahnya ada di mana-mana. Di mananya, di sini itu presisi sekali, sangat luar biasa. Tes DNA itu ilmu dari Allah, itu adalah hikmah dari Allah untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia. Karena Allah sayang kepada orang Banten, karena Allah sayang kepada orang Pasundan, supaya Allah membuka saha sebenarnya Ba'alwi teh, habaib teh saha tah, Pasundan kieu habaib teh, cek Gusti Allah. Tong sombong anjeun teh nyombong ka Gusti Allah teh hancur anjeun. Masya Allah saudara sekalian, diambil dari badannya Ba'alwi. Wa fi anfusikum afala ta'qilun, bahwa ayatnya Allah Subhanahu wa taala ada pada diri kalian sendiri.
Kalau kalian mau menggunakan logikanya, begitu saudara-saudara kalian, diambil dari badannya Ba'alwi sendiri ada 200, sekitar 200 orang Ba'alwi dari berbagai macam marga, marga Al-Habsyi, marga Al-Antos, marga As-Sogaf, marga bin Yahya, dan marga bin Sumed, marga Al-Kaf, marga bin Syah Abu Bakar Al-Muhbar. Semua itu sudah dites DNA, ternyata semuanya itu adalah genetikanya Yahudi Askenazi. Ini saya harus bicara, sengit beli sengit, senang orang senang nyong kudu ngomong. Sampai harus sengit nyong ora apa-apa, sing penting ilmu Gusti Allah diterima. Leres ente duduk masalah senang bisa, ente senang sama Habib genetikanya tetap Yahudi, ente enggak senang sama Habib genetikanya tetap Yahudi. Loh kalau begitu berarti siapa itu, apa benci sama Habib? Siapa yang benci? Itu mengatakan Yahudi. Kalau saya mengatakan Yahudi kepada Habib genetikanya Yahudi, itu saya bicara ilmu dan data apa adanya, bukan benci. Ini pikirannya jangan butek ente. Ini kadang-kadang dijak ngomongnya angel pisan, pinter ora. Masya Allah. Anjan parantos ayah di Mekah. Ada orang Banten saya pernah ketemu, masih saudara dengan saya di Banten, di Saudi, sudah lama 10 tahun lebih. Oh, kok sampai bahasa Sunda? Ya saya dari Banten Kang. Oh iya, ibunya dari mana? Kalau ibu dari Cirebon tapi bapaknya itu dari Pandeglang. Oh berarti sampean itu Sunda, genetikanya Sunda. Saya tanya, apa berarti saya benci kepada dia? Apa berarti saya ngecek kepada dia, menghina dia? Tidak. Ada orang Brebes, orang Tegal di Jakarta 20 tahun. Sampai dari mana? Kalau ibu bapak saya asalnya dari Talang, Tegal. Kalau seumpama bapak saya asalnya dari Talang, kalau ibu saya asalnya dari Ketanggungan. Oh berarti sampai ini campuran Tegal dengan Brebes. Iya, berarti sampai genetikanya Jawa. Oh iya, saya genetikanya Jawa. Beres. Ini masalahnya Ba'alwi nggak ngaku-ngaku, repot. Malah ngomong, orang yang ngomongnya benci, fitnah, mengadu domba. Entasmu. Ngadu domba apa? Leres ente? Masya Allah, pikirannya yang terbuka. Wahai muhibbin, saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya tidak melarang anda itu mencintai Habib, itu hak anda, tetapi saya bicara kepada anda supaya anda tahu siapa mereka, bukan untuk benci, supaya jangan salah paham, jangan salah nilai. Saudara, Masya Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, apa sih kekurangannya Yahudi? Apa kesalahan Yahudi? Yang menciptakan genetika itu Allah, saudara. Yang menciptakan genetika Jawa Allah, yang menciptakan genetika Sunda Gusti, yang menciptakan genetika Arab Gusti, yang menciptakan genetika Eropa Gusti, yang menciptakan genetika Yahudi Gusti. Salahnya naon? Sahanu salah, ta'ayanu salah. Naon eta kersakna Gusti Allah. Leres ente? Enggak ada orang yang bisa memaksa Allah. Ya Allah, saya berikan genetika saya Allah, jangan genetika Banten ya Allah, pengennya Eropa aja biar hidungnya mancung-mancung. Ada yang bisa maksa kayak gitu? Ya, begitu genetika jadi Sunda ya Sunda, jadi Betawi, jadi Melayu, jadi Jawa, dari Arab, Yahudi, eta dari Allah. Itu yang dipahami kepada Ba'alwi, harus dipahami orang Ba'alwi. Genetika itu dari Allah. Dan Islam itu tidak pernah mengenal genetika, tidak pernah menilai genetika. Ada genetikanya Arab, Jawa, Sunda, Betawi, Melayu, Yahudi, tidak jadi masalah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa eta nu paling mulia. Jadi anda jangan mengunggulkan dirinya sebagai orang Arab, anda sebagai orang India, anda sebagai orang Sunda, anda sebagai orang Jawa, anda sebagai Yahudi, mengunggulkan dirinya tidak boleh. Kata Allah, agama Islam yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Itu agama kita, tidak mengenal suku. Harus bicara apa lagi sayanya, udah habis semua kata-kata. Betongnya bisa kencot mungkin, beli ngerti pegelisan. Ingin apa boten? Itu saudara-saudara sekalian. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara kalian, ulama Yahudi itu di Islam banyak, tidak pernah dipermasalahkan. Al-Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, pakar teologi, pakar sejarah Islam, genetikanya Yahudi. Al-Imam Ka'bul Akhbar, Al-Imam Wahab bin Munabbih, itu adalah genetikanya Yahudi. Termasuk Al-Imam, seorang ulama besar yang dibanggakan oleh seluruh ulama tafsir dan para pakar sejarah semacam Imam Ibnu Jarir At-Tabari, semacam Imam Ibnu Katsir dan para ulama-ulama tafsir yang lain. Al-Imam Abdullah bin Abdissalam, seorang ulama besar, wali Allah, kekasih Allah, genetikanya Yahudi. Salahnya Yahudi ke mana? Jadi ente, kalau ente itu Yahudi, jangan merasa terhina. Yang gak bagus itu tidak mengakui genetika, itu gak bagus. Mentang-mentang sudah dihidup di Mekah 20 tahun. Anjen dari mana? Ya kalau bapak saya dari Pandeglang, Gus. Iya. Ibu dari Serang. Berarti sampai yang Sunda. Ya bukan, Gus, saya sudah Saudi, udah Arab, saya Mekah. Kenapa? Ya bukan Sunda, saya udah lahirnya di sini 20 tahun di sini, Gus. Ya enggak, tapi kan bapak ibunya kan Pandeglang dengan Serang, berarti darahnya Sunda. Ya enggak bisa, Gus, saya darahnya darah Arab. Endasmu. Ini orang begini bagus apa enggak? Mengingkari genetika bagus apa tidak? Tidak bagus. Akui saja kalau itu memang ilmiah. Susahnya apa?
Toh yang namanya orang akibat mengakui, akibat mengklaim dirinya cucunya Rasulullah, akhirnya akidahnya rusak, merusak akidah orang, syariatnya rusak, merusak syariat orang, akhlaknya rusak, merusak akhlaknya orang. Akibat ngaku cucunya Rasulullah. Bayangkan, Masya Allah, akidahnya kumaha tidak rusak. Ada seorang oknum Habib yang mengatakan bahwa mbah saya itu bisa mengatur malaikat mungkar nakir. Bahkan mbah saya itu kalau seandainya Allah mau memasukkan sorga hambanya kepada sorga dalam sorga, maka Allah mesti izin dulu, yaitu kepada Fakih Mukaddam, mbahnya mereka semua. Artinya ada otoritas memasukkan hamba ke dalam sorga. Di atas otoritas Allah ada orang yang lebih berkuasa dari Allah. Itu adalah sesat akidah model kia. Jangan diikuti Banten. Orang Banten ini kadang-kadang model gitu diikuti. Mau apa anjing teh? Hidup itu sebentar. Sebenarnya kalau mati bakal tanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Leres sudah sesat le, sesat le. Mbah saya itu adalah bisa mi'raj setiap malam 70 kali. Di dalam Siratun Nabawiyah disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad afdhalul anbiya wal mursalin wa afdhalul makhluqat alal itlaq. Disebutkan Kanjeng Nabi selama hidupnya mi'raj cuma 1 kali. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang yang mengaku dirinya mi'raj berarti hukumnya kafir. Apa sebab? Sebab tidak mungkin mu'raj, tidak mungkin mi'raj setelah Rasulullah tidak ada yang bisa mi'raj. Rasulullah mi'rajnya cuma sekali. Ini katanya ada mbahnya Habib mi'raj sehari 70 kali. Berarti ada menanamkan doktrin menyesatkan masyarakat Banten di bawah alam sadar Anda bahwa ada orang yang lebih hebat daripada Rasulullah, dan ini sudah penyelewengan akidah yang tidak benar. Orang benar ke anak maning selama dicontohkan akeh pegel ngomongnya. Weh sampean gantian bae sing ngomong nyongnya mangan dingin sedelat. Dipai kembangnya kembang palsu. Ada wis cikande mati tuai wadepna. Ini kembang walaupun 100 tahun itu keistimewaannya mual-mual layu itu layu-layu kieu bae. Kembang plastik. Bapak dan Ibu sadar leres deh. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya mbah saya bisa ngatur malaikat, bisa ngatur malaikat Jibril, malaikat Israil, malaikat diatur ku Habib. Ini oknum Habib ngomong apa itu? Oknum Habib ngomong kemplu itu. Leres sudah. Model kayak situ tuh, model seperti itu akidahnya benar apa tidak? Benar apa tidak? Sesat apa sesat? Banten harus tegas sesat. Ya. Masya Allah, subhanallah. Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari meriwayatkan satu hadis kata Kanjeng Nabi, nanti di akhirat malaikat Malik penjaga neraka lapor sama saya, ya Rasulullah masih ada umatmu ada di neraka. Rasulullah langsung menangis, ya bagaimana Malik? Lagi apa? Lagi disiksa ya Rasulullah. Masya Allah Malik, tolong keluarkan umat saya, tolong keluarkan, tolong keluarkan. Apa kata malaikat Malik? Kata malaikat Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya sampean saja, saya tidak bisa melaksanakan. Karena kami adalah malaikat yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah. Kecuali kalau Allah merintahkan, saya baru mau. Rasulullah langsung jungkung di payunan Allah, nangis di payunan Allah. Akhirnya Allah keluar titahnya, ya Malik keluarkan itu umatnya Muhammad. Begitu turun perintah dari Allah, baru malaikat Malik bergerak mengeluarkan umatnya Kanjeng Nabi dari neraka. Itu artinya apa? Kanjeng Nabi ngatur malaikat Malik udah biasa, nggak bisa ngatur malaikat Malik. Ini keadaannya ada Habib bisa ngatur malaikat, berarti secara tidak langsung menanamkan doktrin ajaran sesat di bawah alam sadarnya masyarakat Pasundan bahwa ada seseorang yang langkung hebat tibatan Kanjeng Nabi, dan ini sudah menyesatkan masyarakat dan harus tegas kita sesat itu. Leres sudah. Syariatnya bisa sesat, syariatnya bisa sesat. Contohnya naon? Contohnya kieu, kalau ada Habib nggak sholat, ada Habib berzina, ada Habib tidak puasa, udah biarkan saja. Sebagaimana Habib itu pasti masuk surga. Iya agama nasaha abdi badi naros kesiate. Agama nasaha, ayat jalma tidak pernah sholat, ayat jalma tidak pernah puasa, ayat jalma berzina, ayat jalma mencuri, bisa masuk surga tanpa hisab. Agama nasaha, jawab Banten. Model kayak kia bisa dibohongin terus. Leres sudah. Masya Allah. Ada cerita oknum Habib mengatakan ada muhibbinnya meninggal. Begitu muhibbinnya meninggal, kata si Habib itu mengatakan, katanya bilang bahwasanya wahai fulan bin fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, kamu tahu kamu tidak pernah puasa Ramadan, saya tahu kamu masih mabok, tapi saya tahu kamu itu mencintai Habib. Maka dari itu kalau kamu ketemu dengan malaikat mungkar nakir, tolong ini surat saya disampaikan kepada mungkar nakir disurati ku Habib. Kemplu temen bocahku.
Kenapa nggak langsung aja? Buat apa grup PA bari malaikat Israel sekalian? Kacau agama kalau kayak gini. Betul betul? Betul betul? Subhanallah, saudara-saudara sekalian, sangat luar biasa. Artinya apa? Nih pokoknya kalau kamu bertemu dengan mungkar nakir, tolong kasihkan surat Habib ini kepada mungkar nakir, dan kamu masuklah ke dalam sorga tanpa hisab. Emang ini sorga punya ente? Ini menanamkan ajaran yang tidak benar kepada anak-anak muda Banten. Naon artinya sholat tidak penting, puasa tidak penting, mabok-mabokan tenaun-naun, yang penting mencintai Habib, masuk surga tanpa hisab. Ini agama nasaha. Iya teh, abdi bani naros kasihan. Bukan bahasanya, ini bukan agamanya orang Banten, ini sudah keluar dari agama orang tua. Faham? Faham tuh? Ya Allah, nomor selanjutnya akhlaknya rusak. Pasundan itu agama yang apa? Bersatu kelompok manusia yang beradab. Upami ayat kiai-kiai, ayat ajengan-ajengan, monggo kalintang sopanna, kalintang indahna kehidupan Pasundan teh penuh dengan anggah ungku, sopan pantun, akhlakul karimah. Tapi kadang-kadang ada oknum ba'alwi merusaknya, sehingga akhlaknya orang Pasundan akhirnya rusak, di luar kontrol daripada ibu bapaknya, di luar kontrol, sudah jauh daripada ajaran nenek moyangnya, jauh dari agama Islam. Kalau memanggil kiai-kiai Nusantara dipanggilnya si, manggil Buya Said si Said, si Said. Manggil kiai Banten, kiai Imad si Imad. Kadang-kadang ada orang Banten yang ikut-ikutan, terkutuk anjen teh. Kiainya sendiri dijelek-jelekin. Subhanallah, astagfir. Sudah sekituna anjen ternyata siate ternyata lari dari agama Allah, sudah sampai segitunya kiainya sendiri dijelek-jelek karena gara-gara katanya membela Habib. Subhanallah, mau jadi apa Banten? Saudara-saudara sekalian, manggil Gus Yakut si Yakut, manggil Gus Mustafa bin si Mustafa, manggil Ki Ma'ruf Amin sesepuh Banten si Ma'ruf. Itu diajarkan kepada para muhibbinnya, makanya muhibbinnya tidak di Cirebon, tidak di Banten Sarwa. Kalau manggil Kiai Nusantara mesti si Ma'ruf, si Yakut, si Mustafa, si Imad, si Abbas. Sementara kalau manggil kladnya mereka disebut dengan Agung Al-Habib, Al-Alim, Al-Allama, Al-Bari', wali kutub sadaya, wali kutub sadaya. Di Ba'alwi itu banyak sekali wali kutub, kutub naun, kutub utara apa kutub selatan. Begitu dites ternyata naon, Al-Alim, Al-Allama, ternyata baca kitab gak bisa, baca Quran gak bisa, tajwidnya tekaru-karuan, makhorijul hurufnya tekaru-karuan, mau lulus ujian di ulama Banten, mau lulus. Orang model kayak gini, modalnya udeng-udeng segede ban traktor, tasbih segede kelapa, sorban numpuk til siga Batman pada hiber baik. Mau nantang-nantang kiai Banten, cemen model tuh. Apa baca Quran makhorijul hurufnya tekaru-karuan, kok mau di kiroatnya kiroat naon, mad-madnya tadi waos, makhorijul huruf tadi ajwidnya tadi aya itu naon. Yang seperti ini disebut Al-Alim, Al-Allama, Al-Bari', kundulmu. Ini model gimana? Modelnya kecing-kecing gitu. Di pada wani ngadepi Ba'alwi, kumisnya bae kandel-kandel, ngadepi bojone bae wedi. Cukur belah kumisnya cukur-cukur. Ngadepi bojo bae wedi ngingu kumis. Saudara-saudara, leres deh. Gus Dur sebagai ulama besar ada di Indonesia, cucu Mbah Sarif, tidak apa, cucu Mbah Hasyim Asy'ari, termasuk minas sayyid minas syarif, termasuk cucunya Rasulullah, itu dipanggil sama Ba'alwi Situ Rahman, Situ Rahman. Gus Dur buta mata buta hati. Ini akhlak yang tidak baik yang merusak peradaban Pasundan sesungguhnya. Akhirnya sadaya anak-anak cucu anjen yang ikut sama habaib memanggil kiai semuanya si semua, Situ Rahman, si Yakut, si Mustafa, si Ma'ruf, si semua. Subhanallah, akhlak parantos hancur, kesundaan parantos lengit, parantos daya, anggah unggu dan lengit. Begitu orang tuanya hancur, maka peradaban kalian akan dihancurkan oleh mereka. Dari sudah, Masya Allah. Ki Ma'ruf Amin kemarin Gus Yakut di iblis-iblis, menteri agama kalian di iblis-iblis, pemimpin Ansor Banser di iblis-iblis oleh Ba'alwi oknum Habib. Orangnya pinter enggak? Kiai bukan, ngaji kitab biasa. Kalau ngomong Yakut iblis, subhanallah. Kalau ada Habib yang berarti menjelek-jelekan Kiai Pangersa Pasundan, tong-tong ragu-ragu gaplok bae mulutna. Macam-macam eta, waneh-waneh di sama-sama Kiai Banten. Kiai Banten mah urusan orang gitu. Sudah. Subhanallah Pak. Ki Ma'ruf Amin
Tahu Ki Ma'ruf Amin? Rumahnya di mana? Hah? Di Kresek, di Tanaranya. Ki Ma'ruf Amin itu ulama pakar fikih, ulama NU pakar fikih dari saja Ma'ruf Amin disandarkan pada binatang yang najis. Hapunten, babi. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Muhibbinnya jawab, babi. Babi apa babi? Babi. Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Babi. Tapoklum habaib, itu mundang Ki Ma'ruf cuma Ma'ruf saja disandarkan pada babi. Ia kalau seumpama ngajari orang Banten rusak akhlakan jadi makhluk terkutuk seperti Muhibbinnya. Masya Allah. Sekarang kalau seandainya Muhibbinnya bilang babi, rusak akhlaknya. Muhibbinnya orang-orang yang tidak tahu, anak-anak muda. Ma'ruf Amin, babi apa babi? Jawabnya babi. Aduh, saya miris, saya teh hatinya menjerit, nangis. Itu Pak Sultan lagi diapakan ke bagundal-gundal itu. Ya Allah, akhlak dan ayah, masa kiai di babi-babi, kumaha nasibnya di akhirat, bisa-bisa jadi makhluk terkutuk sehingga bahal gitu. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Makanya saudara sekalian, silakan semuanya sebarkan bentuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ada di seluruh pelosok Banten, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Tidak boleh takut sama siapapun karena kita berjuang demi bangsa dan negara. Tidak boleh takut sama siapapun karena kita berjuang demi leluhur kita. Tidak boleh takut kepada siapapun karena kita berjuang demi kesucian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.